Ada orang memfitnah Anda, menghina Anda, menggibah Anda, umpamanya. Maka di sini perlu kaedah bagaimana melayani orang supaya tidak sakit hati. Yang pertama, ulama mengatakan supaya Anda tidak mudah sakit hati, samakan orang yang memuji dengan yang mencela. Hati orang mulia tidak akan berubah. Anda mau puji saya, silahkan. Mau mencela saya juga, silahkan. Maka samakan siapapun yang mencela ataupun yang memuji, sama saja. Kedua, orang yang sedang marah kepada kita, itu hakikatnya ada api dalam hatinya. Jangan sampai api yang membakar hatinya Anda pindahkan api itu ke hati Anda. Kalau seandainya api, bara api yang sedang membara kepada orang yang tidak suka dengan Anda pindahkan pula ke hati Anda, maka tidak ada bedanya Anda dengan dia. Mana yang baik, mana yang tidak baik, tidak beda. Lalu siapa Anda dengan dia? Justru ketika Anda biarkan api itu membakar dia tanpa mengambil api itu memasukkan ke hati kita, di sini Anda bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Liyamizal khabitha minat thayyib. Akan terbedakan mana orang baik, mana orang jahat. Biarkan saja yang terbakar. Biarkan dia marah, biarkan dia ghibah, biarkan dia fitnah dalam hati sendiri. Manusia tidak akan selamat dari ucapan manusia sampai kiamat. Sejak Adam alaihi salatu wasallam diciptakan, manusia sudah bicara. Dan ketika ada orang yang membicarakan kita, hakikatnya Allah tidak membuat dia bicara untuk membicarakan kita dari mulai dia lahir sampai dia meninggal. Tidak. Mungkin sekali-kali karena tidak suka dengan kita, dia bicara tentang kita. Tapi kebanyakan bicara dia itu bicara lain. Mungkin bicara bisnis, mau urusan keluarga dia, urusan anak dia, kan gitu ya. Mungkin membicarakan kita ini, ya sewaktu-waktu. Peganglah sebuah kaidah. Dalam surah Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala, aswat la sautul hamid. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Baca surah Luqman, Allah mengatakan seburuk-buruk suara, suara keledai. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan keledai? Allah. Siapa yang menciptakan suara keledai? Allah juga. Siapa yang mengatakan seburuk-buruk suara, suara keledai? Allah juga. Lalu kenapa? Kenapa Allah menciptakan keledai, menciptakan suara keledai? Habis itu Allah mengatakan seburuk-buruk suara, suara keledai. Apa hikmahnya? Kata ulama, bahwa ada orang-orang yang diciptakan seperti keledai. Dia diciptakan oleh Allah. Suara dia Allah yang ciptakan. Tapi dia kemudian memfitnah, menggibah, mengini. Dan itu adalah seburuk-buruk suara. Jadi kalau ada orang memfitnah antum, anggap keledai. Itu maksudnya. Paham ya? Selesai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebuah kaidah mengatakan ridha nas ghayatul la tuhsa. Mencari keridhaan orang itu sesuatu yang mustahil dicapai. Orang berbuat baik pasti ada orang enggak suka, apalagi berbuat jahat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, kurang apa akhlaknya? Allah puji dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau di atas akhlak yang paling tinggi. Bu'itu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tidak ada yang lebih berakhlak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di awal dakwah tidak ada satupun yang memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain mengatakan tukang sihir, yang lain mengatakan tukang tenun, yang lain mengatakan pemecah belah, yang lain mengatakan gila, macam-macam. Nabi SAW di awal dakwahnya tidak dihargai manusia. Dia dakwah ke Taif. Sampai di Taif 10 hari berdakwah. Kompak anak-anak, perempuan, laki-laki, yang besar, yang tua melempari Rasul. Rasul harus lari 1 mil. Tapi Nabi SAW tidak mengeluh kepada Allah, ya Rabb, aku kan Nabi, kenapa kau biarkan mereka melempari aku? Aku kan Rasul, kenapa mereka tidak kau cegah? Aku ini utusanmu. Tidak juga Rasul mengatakan seperti itu. Tapi Nabi hanya menyerahkan urusannya kepada Allah. Ashku dha'fa quwwati ya Rabb. Aku hanya mengadukan kelemahanku kepadamu. Selama engkau tidak murka kepadaku ya Rabb, fala ubali, aku tidak akan peduli dengan mereka. Mereka mau mencela, mereka mau melempar, terserah. Yang penting kau tidak murka kepadaku. Maknanya apa? Silahkan Anda jatuh di mata manusia, tapi jangan jatuh di mata Allah. Itu saja. Enggak masalah, orang mencela silahkan celah. Tapi jangan jatuh di mata Allah. Itulah Rasul kita mengajarkan bagaimana ucapan orang itu jangan ditelan. Ini kaidah supaya tenang hati.